Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang ini udah terdapat HP Oppo. Tepatnya ini Oppo A3s. Nah, ini penampakan handphonenya dan ini keadaan layarnya guys. Wow, amazing. Ini mantap ya. Keadaan layarnya ini pecahnya udah tergolong parah. Namun ya alhamdulillah LCD masih normal, sentuhan juga masih normal. Nah, ini coba kita cek di tentang ponsel, kita cari pengaturan. Nah, ini kita cek tentang ponsel ya. Ini HP-nya sedikit nge-lag karena ya penyakit Oppo A3s ya, seperti ini ya. Nge-lag memori penuh. Nah, ini tentang ponsel coba kita cek. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya serinya. Ini Oppo A3s dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian gelas ya, atau kaca LCD atau kaca touchscreen saja. Tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi HP-nya. Ini kita matikan dulu, selanjutnya kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Tahap selanjutnya kita buka area backdoor atau back covernya. Nah, untuk pembukaan backdoor bisa gunakan alat bantu ya, bisa juga menggunakan kuku ya, kondisikan saja. Dan wow, ini masih segelan guys, jadi otomatis ini LCD masih original ya. Oke, ini segelnya kita amankan dulu, selanjutnya kita lepaskan semua baut-bautan di area penutup mesinnya. Nah, ini kita lepaskan untuk kalengan pengamannya. Selanjutnya ini kita lepaskan dulu ya, ini kameranya udah terlepas fleksibelnya, dan kita lepaskan fleksibel baterai. Kamera juga kita amankan semua ya, karena perlu teman-teman ketahui untuk penggantian gelas ini yang dikhawatirkan kamera terkena lem atau debu ya. Jadi untuk jaga aman lepaskan saja kameranya. Selanjutnya ini kita lepaskan untuk baterai, tinggal kita tarik saja seperti ini. Nah, ini alhamdulillah lepas guys ya, agak lumayan sulit. Oke, ini baterainya kita pinggirkan dulu, dan ini kita pinggirkan dulu ya, kita buat jalur untuk LCD. Nah, ini ada fleksibel LCD-nya. Ini plastik double tip penahan baterai, kita pinggirkan dulu. Selanjutnya fleksibel LCD-nya kita lepaskan, dan tahap selanjutnya tinggal kita panaskan area LCD-nya guys. Nah, untuk pemanasan LCD bisa gunakan headgun seperti yang saya gunakan, blower atau head dryer juga boleh ya. Nah, setelah kita rasa cukup hangat baru kita melakukan proses penyesetan. Nah, di sini saya gunakan dua media untuk pembukaan LCD dari frame ini. Saya gunakan kalengan tipis dan mika tipis. Nah, untuk kalengan tipis ini saya gunakan di awal untuk menyeset area pinggirannya guys. Karena lemnya lumayan ya untuk area pinggirannya. Setelah ada ruang baru kita gunakan mika tipis seperti ini. Kita cari lapisan paling bawah dari LCD-nya. Selanjutnya, dan ini udah berhasil kita lepaskan guys. Namun jangan senang dulu, kita tes lagi ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Oke, kita hidupkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya ya, sampai masuk ke menu. Alhamdulillah udah berhasil masuk ke menu. Kita tes untuk sentuhan juga alhamdulillah masih normal walaupun sedikit nge-lag ya. Dan di latar putih, wow mantap guys, nggak ada cacat ya. Oke, ini mantap, tak ada cacat, LCD juga normal. Dan lanjut kita eksekusi kembali handphonenya. Ini baterai dan LCD kita lepaskan, frame kita pinggirkan, kita fokus ke area LCD ya. Nah, ini untuk di bagian fleksibel LCD yang menempel di kalengan belakangnya, ini saya lepaskan dulu seperti ini karena agar mudah mempresisikan LCD-nya ya. Nah, ini kita lepaskan untuk fleksibelnya seperti ini. Untuk double tipnya kita putuskan ya. Selanjutnya kita tutupin pecahan kacanya ini menggunakan lakban bening, karena mengingat pecah kacanya lumayan parah ya, untuk memudahkan mesin separator agar bisa menyedot sempurna. Oke, ini udah kita pasangkan lakban, lanjut kita rapikan. Setelah rapi lanjut kita bawa ke mesin separator. Oke, ini kita udah berada di mesin separator. Kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator. Kita hidupkan pemanas dan vakumnya. Kita biarkan hingga panas 75 sampai 85. Oke, balik lagi guys. Ini udah kurang lebih udah panas 80-an ya. Namun tinggal sesuaikan dengan separatornya masing-masing. Selanjutnya kita akan melakukan pemisahan LCD dengan kaca gelasnya. Di sini saya menggunakan kawat Sansen berukuran 0,03, salah satu kawat yang saya rekomendasikan ya. Ambil dari sisi bawah arah fleksibel LCD-nya. Kita seset secara perlahan, jangan buru-buru, santai-santai saja mengingat ini pecah kacanya ini lumayan parah ya. Nah, ini kita seset secara perlahan. Kita ulangin sampai putus ya. Nah, ini kita seset perlahan, dan setelah berhasil kita ulangin lagi sampai betul-betul putus ya. Untuk lem OK-nya jangan dipaksa angkat, takutnya LCD-nya pecah. Alhamdulillah berhasil ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasilnya nggak ada terkena pelarit, mantap.
Tahap selanjutnya ini kita bersihkan dulu untuk di LCD-nya, bekas lem Oka yang lama ya. Saya bersihkan dulu. Di sini saya menggunakan bantuan mekanik IR10 Pro. Namun kalau teman-teman belum ada alatnya bisa gunakan cara pelintir-pelintir menggunakan jari ya. Nah, ini kita bersihkan keseluruhannya bekas dari lem Oka yang lamanya ini. Kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Nah, ini tinggal sedikit lagi dan bersih guys. Nah, ini udah kita bersihkan. Selanjutnya kita bersihkan lagi secara keseluruhan ya menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah, ini kita lap, kita bersihkan dari bekas-bekas lemnya. Nah, ini kita buat kinclong ya. Wow, wah ini udah rapi guys, mantap. Oke, ini udah bersih, udah rapi. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini udah berada di meja eksekusi. Selanjutnya kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Kita pasangkan kembali LCD dan baterainya dan kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Alhamdulillah mantap guys, sudah berhasil masuk ke menu ya. Kita tes untuk sentuhan juga alhamdulillah ini masih normal, masih mantap. Walaupun sedikit nge-lag ya. Dan wow, amazing guys. Kelihatan nggak? Nah, ini saya coba cek di panggilan aja ya. Nah, ini sentuhannya agak nge-lag guys ya, karena ya kalau HP Oppo yang Oppo A3s umumnya ketika baru hidup ya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat itu ada bercak sedikit di area pinggiran atasnya ini ya. Nah, ini akan kita hilangkan bercaknya, akan kita bersihkan. Di sini saya gunakan bantuan penghapus seperti ini. Kita urut ya. Kita urut untuk bercaknya kita dorong keluar lewat pinggiran LCD-nya guys. Jadi ini no settingan ya. Jadi kalau teman-teman ketika penggantian gelas dapat kasus bercak seperti ini ya, cara menghilangkan bercaknya seperti ini ya. Tinggal kita urut menggunakan bantuan penghapus ya. Nah, ini kita dorong untuk bercaknya keluar lewat pinggiran LCD. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasilnya udah kinclong, tidak ada lagi bekas bercaknya guys. Mantap ya. Nah, ini nggak ada bercak lagi. Selanjutnya kita buka tentang ponsel, kita cek di serinya ya tentang ponselnya ya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini serinya masih sama Oppo A3s dan ini kaca gelas yang lama ya, udah berhasil kita pisahkan. Kita pinggirkan dulu untuk kaca gelasnya. Selanjutnya kita lepaskan baterai dan LCD-nya. Kita lanjut untuk proses ke tahap selanjutnya ya. Nah, untuk teman-teman pemula yang udah lama bergabung di channel saya mungkin udah tahu ya. Namun yang belum bergabung perlu saya sampaikan lagi. Nah, kalau untuk di channel saya khususnya saya di sini menggunakan Oka cair, tidak menggunakan Oka kering atau Oka stiker. Nah, yang ditakutkan oleh para teknisi itu kan kalau menggunakan Oka cair ini kan rembes ya, atau lem Okanya masuk ke dalam lapisan LCD. Nah, untuk menghindari rembes tadi, untuk di pinggiran LCD-nya ini saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam seperti ini. Nah, ini untuk area pinggirannya ini saya tutupin dulu menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Kita ratakan ya, ini untuk pemberian lemnya pun bisa teman-teman lihat. Pemberian lemnya ini bukan saya tarik melainkan saya totol-totol ya. Karena kalau kita tarik lemnya itu nggak bisa nempel sempurna guys. Jadi untuk pemberiannya itu lebih bagus di totol-totol seperti ini ya. Nah, ini sambil kita cek kalau ada bagian yang tidak terkena lem segera kita tutupin menggunakan lemnya ya. Karena kalau teman-teman pemula ketika lemnya ini nggak rata bisa mengakibatkan rembes atau lem Oka cairnya nanti bisa masuk ke dalam lapisan LCD. Nah, ini kita tutupin keseluruhan untuk area pinggirannya. Selanjutnya di bagian bawah dekat fleksibel juga ini akan kita tutupin ya menggunakan lem yang sama T7000 berwarna hitam. Nah, ini kita ratakan, kita tutupin menggunakan lem seperti ini. Nah, ini di bagian atasnya juga yang putih-putihnya ini kita tutupin semua ya. Jadi untuk teman-teman pemula bisa diikutin step by stepnya. Nah, ini udah kita ratakan. Selanjutnya tinggal kita tunggu lem pinggirnya ini mengering kurang lebih 15 menit. Oke, balik lagi guys, ini udah 15 menitan saya diamkan, ini udah kering sempurna ya untuk lem pinggirnya. Selanjutnya ini saya kasih alas dulu, baru kita bersihkan ya di LCD-nya. Ini kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih, dibantu tisu. Nah, ini kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Nah, setelah bersih kita buang debu-debunya kalau masih ada debu. Selanjutnya setelah betul-betul bersih baru kita tambahkan Oka cair seperti ini guys. Nah, untuk pemberian lem Okanya nggak harus banyak ya, sedikit saja, secukupnya saja, jangan terlalu kekurangan juga jangan terlalu berlebihan. Dan tahap selanjutnya ya tinggal kita presisikan gelasnya ya. Nah, ini kita ratakan untuk lem Okanya, jangan sampai kecolongan gelembung. Nah, ini kita urut ya. Dan untuk teman-teman pemula di sini ya, berhubung kita udah memasuki bulan suci Ramadan, ya kalau misalkan ada salah ya mohon maaf ya, karena mungkin selama
tutorialnya mungkin ada salah kata atau gimana ya, saya mohon maaf ya, karena manusia ya tidak ada yang sempurna. Jadi tetap semangat ya menjalanin puasanya, apalagi pandemi sekarang udah mulai sedikit berkurang. Nah ini kita kembali ke topik, kita lanjut untuk pengurutannya ya. Ini sudah kita ratakan untuk lem oka cairnya. Selanjutnya ini lem oka yang meluber ke area pinggiran kita elap juga nih menggunakan tisu, karena kalau nggak dibersihkan ini juga bisa mengakibatkan rembes guys. Jadi kita elap ya sampai betul-betul bersih. Lanjut kita pinggirkan dulu dan kita ambilkan frame-nya. Ini di frame kita kasih alas tisu dulu seperti ini. Kita tutupin ya untuk di frame-nya. Namun sebelumnya frame udah saya bersihkan dari bekas lem yang lama ya. Nah ini kita kasih alas tisu, fungsinya simpel saja. Yang pertama fungsi tisu ini untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame. Kalau udah kering ya, kalau udah selesai proses penyatuan LCD dengan kaca gelasnya, jadi agar mudah untuk pengangkatan dari frame. Nah yang kedua fungsi dari tisu ini untuk menyerap lem oka yang meluber ke area pinggiran. Jadi kalau ketika pengepresan ada lem oka yang meluber ke pinggir itu langsung diserap oleh tisu guys. Jadi tidak ada celah, tidak ada ruang yang membuat oka cairnya bisa rembes. Jadi antisipasi ya. Nah ini kita press menggunakan karet, kita presisikan dulu ya atas bawah kiri kanannya. Dan ini ada gelembung, kalau ada gelembung dipantau ya, cepat kita buang. Nah ini udah mantap, nggak ada gelembung lagi. Selanjutnya kita bersihkan kembali nih di layarnya ini menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih ya, biar kita bisa lihat juga nih ada gelembung atau tidak. Nah setelah bersih lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Nah ini kita udah berada di depan box lampu UV. Selanjutnya tinggal kita masukkan LCD-nya ke dalam box lampu UV. Kita diamkan kurang lebih 30 menit. Karena perlu saya sampaikan, oka cair tidak akan mau kering kalau tidak terkena lampu UV. Ini kita tunggu kering kurang lebih 30 menit. Oke guys, balik lagi. Ini kurang lebih 30 menitan udah kering sempurna ini lem okanya. Nah ini penampakan LCD-nya udah berhasil kita satukan. Lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini udah selesai proses penyatuan LCD dengan kaca gelas yang baru. Lanjut kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Nah ini fleksibel baterai dan baterainya kita angkat, kita lepaskan. Fleksibel LCD kita lepaskan dan tinggal kita angkat seperti ini guys. Nah jadi fungsi tisu ini ya seperti ini ya, untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame kalau udah menyatu. Nah yang kedua, nah ini bisa teman-teman lihat ada lem oka yang meluber ke area pinggiran. Bisa dilihat tisunya itu basah. Jadi kalau ada lem oka yang meluber ke pinggir itu langsung diserap oleh tisu. Jadi setidaknya mengantisipasi, meminimalisir resiko sekecil mungkin. Jadi kalau untuk ganti gelas menggunakan oka cair ini memang rawan sekali rembes. Jadi untuk antisipasinya ya seperti ini guys ya, bisa diikutin kalau teman-teman mau mengikutin. Nah ini udah mantap, lanjut tinggal kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Nah ini saya gunakan tisu ya, dibantu minyak kayu putih tadi. Nah ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih ya. Nah ini bekas-bekas lemnya udah kita bersihkan, di bagian fleksibel juga kita bersihkan. Nah ini udah mantap, lanjut di frame juga kita bersihkan ya bekas lem okanya. Nah ini saya bersihkan, lanjut tinggal kita tes sama-sama. Kita cek apakah ada rembes atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Oppo. Oke, seperti biasa sambil nunggu proses loadingannya, ini kita bersihkan dulu di bagian layarnya ya menggunakan minyak kayu putih seperti biasa dibantu tisu. Nah ini udah bersih, lanjut kita cek sentuhan juga alhamdulillah masih normal ya. Wah ini nge-lag HP-nya guys. Wah, agak berat ya. Nah ini di latar putih bisa teman-teman lihat hasilnya bening tanpa rembes. Karena kalau LCD rembes itu kelihatan ya seperti ada awan mendung atau LCD habis kena air. Jadi ini mantap, tidak ada rembes, hasil juga kinclong ya, bening sempurna. Nah ini kita bersihkan untuk di dekat kaca kamera depan. Karena yang ditakutin oleh para user kalau servis itu kan takut kamera buram. Makanya sebelum dipasang kita pastikan di dekat kacanya itu betul-betul bersih. Kita cek agar ketika udah dipasangkan kameranya tetap jernih tanpa ngeblur. Oke, di framenya kita bersihkan. Setelah bersih baru kita tambahkan lem T7000 berwarna hitam. Kita ratakan untuk di pinggiran framenya. Nah ini kita kasih secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti meluber ke bawah. Yang kita antisipasinya simpel saja. Kalau misalkan nanti ada user lain yang mengerjakan servisan ini, kalau lemnya meluber sampai ke bawah kan kasihan guys ya. Jadi sulit untuk mengangkat LCD-nya. Nah ini kita ratakan di bagian atasnya juga dekat saringan speaker kita ratakan. Ini saya ratakan lagi menggunakan tisu dekat kaca kameranya ya, dekat kameranya. Dan tahap selanjutnya tinggal kita presisikan LCD-nya di frame. Nah ini lem yang meluber saya elap dulu ya, lem-lem yang melubernya ini menggunakan minyak kayu putih dibantu tisu. Nah ini udah bersih lem yang meluber, lanjut fleksibel LCD kita pasangkan.
Nah ini kameranya kita rakit kembali ya, handphonenya kita pasangkan kembali untuk komponen-komponennya. Dan ini untuk plastik double tip penahan baterai juga kita presisikan kembali ya, karena tadi kita pinggirkan dulu. Nah ini kita presisikan kembali untuk plastik double tipnya. Nah jadi untuk step by stepnya ya seperti ini ya. Jadi kalau ada teman-teman pemula nih yang baru mencoba menggunakan oka cair, bisa diikutin step by stepnya. Ini tinggal proses perakitan saja ya. Ini kita pasangkan untuk kalengan penutup di bagian mesin atasnya. Kita pasangkan kembali untuk semua baut-bautannya guys. Oke, ini udah kita skip saja ya untuk pemasangan baut. Nah ini di kameranya saya bersihkan dulu tadi menggunakan tisu, takut ada debu atau lem ya. Dan ini segelnya kita pasangkan kembali guys, jadi HP-nya kembali segel ya, mantap. Dan tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan kembali untuk backdoor atau back covernya. Nah ini kita presisikan, slot kartu SIM kembali kita pasangkan dan kita press menggunakan karet seperti ini ya. Jadi kalau kawan-kawan nih menggunakan penjepit LCD juga monggo silahkan ya, nggak masalah. Namun kalau saya pribadi itu lebih dominan menggunakan karet ya, karena menurut saya jauh lebih aman. Nah ini kita press menggunakan karet agar LCD-nya itu betul-betul rapat, betul-betul presisi ya. Nah ini kita press, kita ratakan ya. Ini udah boleh dikatakan udah selesai ya, hampir selesai. Tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 1 jam. Oke, balik lagi guys, ini udah 1 jaman ya, udah kering sempurna ini untuk lemnya. Lanjut kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya guys. Nah ini kita lepaskan untuk karet-karetannya. Dan tahap selanjutnya kita hidupkan handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Oppo. Oke, sambil nunggu loadingannya selesai, ini saya elap dulu ya di bagian layarnya agar jernih, agar kinclong. Jadi bisa teman-teman bisa lihat nih, tanpa ada gelembung, hitam pekat. Nah ini mantap, nggak ada gelembung. Nah ini kita bersihkan lagi. Dan wah ini nge-lag guys, karena ini penyakitnya kalau HP Oppo A3s rata-rata ya berat handphonenya, apalagi kalau RAM 2 GB. Nah ini kita cek di tentang ponsel. Nah ini tentang ponsel dan serinya masih sama ya, Oppo A3s ini ya. Ini penampakan kaca gelas yang lama. Dan ini hasilnya guys, setelah kita gantikan gelas, hasilnya bening, putih, jernih, tanpa ada rembes. Jadi sudah kembali seperti baru ya, udah mulus kembali, udah mantap. Dan ini handphone tinggal kita serahkan saja ke pemilik. Namun sebelum diserahkan perlu saya sampaikan tes kameranya guys. Ini sama-sama kita cek, karena ditakutin oleh para user itu kan kalau ganti gelas yang dikhawatirkan kan kamera buram. Nah ini selesai kita ganti gelas, sama-sama kita cek kamera belakang ini jernih, mantap, nggak ngeblur ya. Nah ini tetap kinclong, tetap mantap kameranya. Dan kita tes kamera depan. Nah ini sambil saya elap dulu untuk di kaca kameranya. Dan wow, jernih guys, khas Oppo ya. Nah ini kameranya tetap jernih, jadi untuk teman-teman yang mau ganti gelas jangan takut kamera buram. Nah ini contohnya kamera tetap jernih tanpa ngeblur. Oke, ini handphonenya udah selesai, tinggal kita serahkan kepada pemilik. Oke, ini udah mantap. Oh ini nge-lag lagi dah guys. Oke lah, seperti ini tutorialnya. Dan untuk teman-teman yang udah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang belum support, segera support dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan mohon maaf lahir batin berhubung di awal bulan Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.